Oke, jadi di sini gue lagi ada dikirimin beberapa gadget dan juga aksesoris dari Keep. Di sini ada kurang lebih 7 macam barang yang harganya mulai dari 90 ribuan aja. Dan kalian tahu nggak sih kalau ternyata Keep itu tuh brand lokal? Gue juga jujur baru tahu kalau si Keep ini tuh ternyata brand lokal. Soalnya pertama kali gue tahu mereka itu produknya tuh udah banyak si etalasenya. Dan emang mostly tuh ngarahnya ke aksesoris dan gadget-gadget buat HP. Jadi ya mindset gue mikirnya langsung ke, oh mungkin si Keep ini tuh brand Cina. Kayak modelan Ugreen atau Baseus gitu kan. Ternyata brand lokal cuy. Gue pribadi sebenarnya juga udah jadi user Keep ya buat beberapa barang MagSafe gue. Gue ada pernah coba beli wireless charger mereka sama MagSafe phone holder buat di mobil yang sampai sekarang masih gue pakai cuy. Nah, di sini gue ada dikirimin kurang lebih 7 macam barang sama mereka dan gue cuma kayak disuruh cobain dan review sejujurnya aja, nggak dikasih brief sama sekali. Jadi ya udah langsung aja kita coba bahas ya satu persatu. Kita mulai dari yang paling murah dulu. Di sini ada kabel atau retractable cable. Jadi basically dia premisnya kabel yang bisa ditarik terus bisa dipendekin lagi. Ini gue dikirimin 2 biji yang varian warnanya tuh beda dan dia itu emang ada 4 varian warna. Jadi kalau misalnya kalian nggak suka warna hitam doang atau nggak suka warna putih doang, ya bisa tinggal pilih aja mau warna apa. Jadi ya ini tuh kabel yang bakalan gampang banget buat dibawa-bawa karena di kondisi lagi nggak dipakai dia compact banget. Nggak usah dimasukin ke tas, masuk ke kantong juga bisa dan nggak kerasa gitu. Kalau ditarik full dia panjangnya 1 meter dan kabel ini juga udah support up to 100 watt alias udah support fast charging kalau HP dan batok casan kalian juga udah fast charging ya. Mekanisme pakainya juga nggak ribet sama sekali, tinggal ditarik full aja kalau misalnya lagi mau dipakai nih ya. Dan kalau misalnya udah selesai dipakai ya tinggal ditarik sekali lagi dan dia bakal balik jadi compact lagi. Cocok banget sih kalau kabel-kabel yang kayak modelan kayak gini tuh masuk ke EDC atau everyday carry karena masukin ke tas EDC-nya juga gampang, nggak perlu pakai tas yang gede-gede juga ya pasti masuk gitu kan. Tapi keep in mind aja kalau kabel ini tuh C2C, jadi either kalian HP-nya udah harus port Type-C buat ngecasnya dan batok casannya juga harus ada port Type-C-nya. Untuk Keep retractable cable ini harganya ada di 89.000 aja, jadi masih bisa dibilang murah banget ya untuk kabel yang notabene-nya udah bisa buat fast charging, tapi nggak bikin ribet sama sekali kalau mau dibawa-bawa. Nah, yang selanjutnya itu yang lagi gue pakai sekarang ini ya, which is card holder MagSafe gitu. Dan jujur aja si card holder MagSafe-nya Keep ini adalah card holder pertama yang bikin gue itu betah pakai card holder MagSafe kayak begini. Kalau kalian nonton video edisi gue, di situ gue bilang kalau gue nggak terlalu suka pakai card holder dan gue lebih sukanya pakai dompet tradisional. Nah, masalahnya kalau misalnya gue lagi commuting atau lagi naik kereta kan pasti kan tasnya gue pakai kayak begini nih ya. Nih, sorry banget kalau mic-nya agak kresek-kresek. Cuman kan pasti pakai tas kayak begini dan setiap gue mau keluar stasiun atau masuk ke stasiun kan harus ngambil dompet dulu ke dalam ya kan, ke dalam tas, ngambil kartunya dulu dan itu agak ribet gitu kan. Nah, berhubung gue juga sekarang udah jarang pakai lanyard buat commuting, jadi gue pakainya ini sekarang si card holder MagSafe ini. Jadi intinya kalian tinggal taruh si kartu e-money-nya di belakang sini dan ini juga udah tight banget, jadi kalian nggak perlu takut dia bakal jatuh dan udah setiap mau keluar masuk stasiun tinggal tap aja pakai HP-nya. Sebenarnya bukan itu doang ya yang bikin gue tuh betah banget pakai si card holder MagSafe dari Keep ini, tapi karena dia magnetnya juga kuat banget, jadi kalau kita lagi pegang HP biasa gitu nggak bakal bikin dia kegeser-geser dan pastinya nggak bakal gampang jatuh ya. Terus ada 2 slot buat kartu, jadi nggak harus numpuk kartu di satu slot doang kayak card holder MagSafe kebanyakan. Udah gitu ini engselnya juga kerasa solid banget ya. Dan dia jadinya bisa dipakai jadi semacam phone stand gitu, bisa dibikin portrait atau landscape dan dia nggak ada letoy-letoynya sama sekali cuy. Jujur dari semua barang yang dikirimin ke gue ini, justru si card holder MagSafe ini jadi salah satu barang yang paling bikin gue excited cuy. Harganya juga masih terbilang murah, cuma 119.000 aja dan dia ada 3 varian warna. Ada hitam, coklat, sama pink. Oke, kita lanjut. Masih dalam ranah MagSafe. Kan tadi gue bilang kalau gue itu udah pakai si produk Keep yang phone holder buat di mobil itu kan. Tapi emang yang punya gue tuh kayaknya nggak bisa dipakai di semua mobil karena dia itu harus digantung ke AC gitu. Dan gue tahu nggak semua AC mobil tuh bentuknya kayak begitu. Nah, mungkin barang ini bakal bisa jadi solusi buat kalian yang pengen punya MagSafe phone holder juga di mobil kalian. Tapi khawatir kalau nggak bisa pakai yang gantungan ke AC kayak yang gue punya ya. Jadi
Ini dia barangnya. Jadi ini tuh semacam kayak suction cup gitu yang atasnya ada MagSafe, jadi dia bakal bisa nempel ke HP kita kayak begini kalau misalnya HP-nya udah support MagSafe. Dan karena dia itu sistemnya suction cup, jadi dia tinggal ditempel aja ke permukaan rata. Saran gue sih kalau misalnya kalian mau pakai suction cup kayak gini, itu lebih baik ditempelnya tuh di kaca ya, di bagian jendela. Karena suction cup kayak begini tuh jauh lebih kuat kalau misalnya ditempel di kaca dibanding permukaan lain. Emang sebenarnya bisa aja kalau kita tempel di permukaan rata lain, kayak misalnya di dashboard mobil gitu ya. Cuman gue kurang yakin aja karena dia emang awalnya nempel, tapi kalau misalnya amit-amit ketemu jalan yang rusak atau banyak polisi tidur, itu kayaknya bakal geser gitu, nggak bakal sekuat kalau misalnya kita tempel di kaca. Nah, yang pakai suction cup ini juga pakainya gampang banget. Dia ada sistem release sama tighten gitu ya. Jadi kalau mau dilonggarin diputar dulu ke kanan, terus kalau mau dikencengin diputar ke kiri. Gue pribadi juga udah pakai MagSafe phone holder kayak gini buat di mobil gue sejak pertama kali gue punya si iPhone 15 ini, walaupun yang gue pakai itu yang ditempel ke AC ya, yang digantung. Dan percaya deh, phone holder MagSafe kayak gini tuh jauh lebih enak dibanding stand HP biasa gitu yang biasa kita lihat di mobil-mobil ojek online gitu. Bakalan lebih gampang juga pakainya ya, tinggal dicopot pasang aja. Dan please lah, kalau HP kalian punya teknologi MagSafe atau kalian pakai casing MagSafe, dipakai MagSafe-nya. Phone holder MagSafe mobil yang ini namanya KIP MCH09, harganya cuma 135.000 aja. Lanjut, di sini ada batok casan dari si KIP juga, dan ini bukan sekedar batok casan biasa, karena dia ada retractable cable-nya cuy. Zaman sekarang tuh kepala charger kayak begini tuh penting banget ya, karena rasanya makin kesini setiap kita beli gadget atau beli barang elektronik yang membutuhkan dia untuk dicas, kok makin susah buat dapat kepala charger. Kayak misalnya beli HP kayak iPhone nih ya, nggak dapat kepala charger. Terus kita beli smartwatch nih, Huawei Watch Fit 4 gue ini nggak dapat kepala charger. Beli TWS juga nggak dapat kepala charger. Kan jadinya kita harus nyetok sendiri gitu kepala charger kayak gini. Nah ya udah, sekalian aja beli kepala charger yang udah ada kabelnya kayak gini ya kan. Biar nanti kalau misalnya kita memasuki era di mana kita beli barang itu bukan cuma nggak dapat kepala charger doang, tapi nggak dapat kabel juga, kita nggak perlu khawatir. Jadinya kepala charger kayak gini bakalan kepake banget buat jadi kepala charger yang dibawa-bawa. Apalagi kalau dalam kondisi lupa bawa kabel gitu kan. Pasti pernah lah kita pergi terus lobet, terus udah bawa kepala charger, kabelnya ketinggalan. Tapi, kalaupun kalian mau pasangin kabel sendiri di batok ini juga bisa, karena dia ada port USB-C-nya juga, dan jadinya bisa dipakai buat ngecas dua device sekaligus. Dia juga udah ada teknologi GaN yang bikin jadinya lebih efisien dan nggak gampang panas. Tapi emang batok ini cuma 30 watt aja, jadi nggak terlalu fast charging. Tapi artinya kalian bisa pakai batok ini buat device-device lain selain HP kalian, kayak misalnya buat ngecas smartwatch, buat ngecas TWS, buat ngecas powerbank. Pokoknya ya bisa buat ngecas device lain yang sekiranya itu nggak boleh pakai watt yang tinggi-tinggi. Kepala charger ini namanya KIP C30T, harganya cuma 159.000 aja, jadi masih murah banget ya mengingat dia udah GaN, ada kabelnya, dan build quality-nya juga udah oke banget sih. Oke, jadi itu dia ya 4 barang yang masih bisa gua kategorikan sebagai barang yang budget. Untuk 3 barang setelah ini jujur aja untuk harganya bakalan agak mahal. Naiknya juga agak jauh dan kita bakal mulai dari 2 power bank dari si KIP ini. Yang satunya 10.000 mAh dan yang satunya lagi 20.000 mAh cuy. Cuman emang kayaknya kedua power bank ini cuma sama-sama bisa ngecas aja ya. Karena secara fitur-fitur tuh mereka berdua ini beda total. Kayak misalnya yang 10.000 mAh ini slim banget. Bahkan dibanding sama power bank Ugreen gua aja dia jauh lebih slim ya. Tapi justru fiturnya lebih banyak karena dia bukan cuma ada tempat buat ngecas HP, tapi bisa dipakai buat ngecas smartwatch juga cuy. Jadi kalau misalnya HP kalian lowbat, terus smartwatch kalian juga lowbat dan kalian bingung mau ngecas yang mana dulu, ya tinggal dicas dua-duanya aja pakai power bank ini. Dia juga ada lampu indikator baterainya dan ada kickstand-nya juga di bagian belakang. Tapi minusnya power bank ini port output kabelnya cuma USB-C, yang artinya kalau kalian mau ngecas sesuatu yang harus pakai kabel, kabelnya ya harus USB-C juga.
Nah, beda sama yang versi 20.000 mAh ini, selain dia kapasitas baterainya lebih gede, dia juga ada 3 port output buat ngecas pakai kabel, yang duanya itu USB-A, tapi ya gitu. Bedanya kalau yang si 20.000 mAh tuh bener-bener ya power bank sejati aja, bener-bener cuma kayak batok buat ngecas doang. Nggak ada kickstand di bagian belakangnya, terus juga nggak ada tempat dedicated buat ngecas device-device lain kayak smartwatch atau TWS gitu. Terus dia desainnya unik gitu ya, kelihatan PCB-nya dari luar gitu, yang sekalian ada lampu indikator baterainya. Jujur gue kurang suka sih desain kayak gini. Tapi unik sih. Mungkin karena fiturnya yang emang beda dan masing-masing ada plus minusnya. Jadi walaupun mereka ini kapasitas baterainya bisa dibilang beda 2 kali lipat, harganya tuh nggak beda jauh loh. Yang 10.000 mAh ada di 439.000 dan yang 20.000 mAh ada di 479.000. Tinggal pilih aja kebutuhan kalian yang kayak gimana. Kalau misalnya pengen power bank yang slim dan gampang dibawa-bawa, bisa ambil yang si 10.000 mAh ini. Tapi kalau misalnya mau yang bener-bener power bank gitu ya, baterai batok gede ya, kalian bisa ambil yang 20.000 mAh ini. Nah, kita sampai di barang terakhir dan barang ini tuh mantep banget sih. Ini Keep T2 dan dia itu basically 3-in-1 wireless charger. Jadi ada MagSafe charger buat HP, ada wireless charger buat smartwatch yang udah support wireless charging, sama ada wireless charger buat TWS yang udah support wireless charging juga. Nggak banyak yang bisa gue bilang selain barang ini tuh ngebantu banget ya, terutama buat gue yang bisa dibilang tuh agak sedikit kekurangan batok casan. Dan kalau misalnya 3 device itu tadi ya, HP, smartwatch, dan TWS itu sama-sama lowbat, gue bingung gitu mau ngecas yang mana duluan karena ya ganti-gantian batoknya. Kalau pakai ini kan ya tinggal dicas barengan semua aja gitu kan. Udah gitu dia desainnya juga minimalis dan cakep banget. Kalaupun misalnya yang buat ngecas TWS atau smartwatch lagi nggak dipakai bisa ditutup. Terus yang bagian charger HP-nya juga bisa muter gitu. Lucu banget ya. Terus dia juga kalau nggak salah udah support Qi2 wireless charging juga. Jadi udah oke banget buat dipasang di setup kerja kalian. Bener-bener bakal bikin ngecas EDC jadi nggak ribet sama sekali. Tapi emang jujur si T2 ini harganya agak mahal ya. Dia itu harganya terakhir gua cek ada di 659.000. Dan pas gua cek di marketplace officialnya si Keep, udah habis kayaknya stoknya. Tinggal sisa yang T2 Pro, which is dia lebih mahal ya. Jadi mungkin kalau misalnya kalian budgetnya cuma 600 ribuan dan emang ngincer 3-in-1 wireless charger gitu kan, ya kalian bisa ambil si T2 ini, kalian cari di reseller-reseller. Karena gue sempat nemu juga masih ada yang jual si T2 ini dengan harga yang bisa dibilang cukup normal. Atau kalian bisa langsung cek keranjang YouTube Shopping yang ada di video ini. Oke, jadi itu dia 7 gadget dan aksesoris dari Keep yang dikirimin ke gua dan bisa gua rekomen juga ke kalian. Gua pribadi sih udah fix ya bakal masukin si kabel retractable ini, terus yang power bank 10.000 mAh, dan pastinya si card holder MagSafe ini ke EDC pribadi gua. Sisanya paling gua pakai di rumah aja sih, kayak misalnya si power bank 20.000 mAh ini kayaknya bakal kepake kalau misalnya rumah gua tuh lagi mati listrik. Sebenarnya ada satu barang lagi yang dikirimin sama Keep ya, ini gua ambil dulu. Nah, ini dia. Mereka juga punya mechanical keyboard cuy. Tapi karena video ini tuh temanya aksesoris dan gadget yang emang buat HP gitu kan bisa dibilang. Jadi kayaknya kalau gua bahas si keyboard ini nggak bakalan masuk gitu, nggak cocok. Tapi sebenarnya agak lucu sih. Berani juga ya Keep ngirimin keyboard mereka ke gua. Apakah sepede itu mereka sama keyboard mereka? Sekali lagi thank you banget buat Keep yang udah ngirimin semua barang-barang ini buat gua coba dan gua review tanpa brief sama sekali. Jadi gua bisa ngomong sebelak-belakan mungkin. Buat kalian yang tertarik buat beli gadget-gadget yang udah gua bahas di video ini, link pembeliannya udah gua taruh di deskripsi semua. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been by Tommy, and as always, peace out.